Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdullah Setiawan, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan pemahaman saya mengenai materi untuk ujian akhir semester dari mata kuliah pasar dan lembaga keuangan dengan topik OJK dan perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia tahun 2022. Tujuan dari presentasi adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran penting OJK sebagai regulator ke sektor keuangan, kemudian sebagai kondisi pasar modal perbankan dan industri non-keuangan, kemudian sebagai strategi kebijakan OJK di tengah ketidakpastian global, dan bagaimana OJK mempersiapkan langkah-langkah menuju penguatan sektor keuangan di tahun 2023. Sebelum masuk ke data dan angka, mari kita bahas dulu secara singkat apa itu OJK. OJK dan mengapa lembaga ini memiliki peran yang sangat krusial. OJK atau kita artikan sebagai Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki mandat utama. Yang pertama, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, fintech, dan sebagainya. Kemudian melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan wewenang ini, OJK menjadi garda depan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Tahun 2022 merupakan tahun yang menantang. Ketegangan geopolitik, kenaikan suku bunga global, inflasi tinggi, serta tekanan dari ekonomi pasca pandemi. Semua berdampak langsung pada sektor keuangan, terutama pada pasar modal. Namun demikian, pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Jumlah investor pasar modal mencapai 10,31 juta atau naik 37,68% dibanding tahun sebelumnya. IHSG tetap menguat hingga 4,09% sepanjang tahun. Tercatat 79 emiten baru di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai kapitalisasi pasar meningkat menjadi 9.499 triliun. Partisipasi investor retail juga meningkat didorong oleh digitalisasi dan edukasi pasar. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun tekanan global tinggi, kepercayaan terhadap pasar modal nasional masih sangat positif. Sektor perbankan tetap menjadi tulang punggung sistem keuangan nasional. Pada 2022, kondisi perbankan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Beberapa indikator penting seperti kredit perbankan tumbuh menjadi 11,35% secara tahunan atau year on year. Dana pihak ketiga naik 8,78%, menunjukkan bahwa masyarakat masih menyimpan dananya di perbankan. Rasio NPL atau kredit bermasalah berada di angka 2,44%, menandakan resiko kredit yang masih terkendali. ROA perbankan mencapai 2,47% dan NIM sekitar 4,70%. CAR atau rasio kecukupan modal di level 25,74%, menandakan perbankan memiliki daya tahan terhadap guncangan. Selain itu, kredit restrukturisasi COVID-19 terus menurun, menunjukkan proses pemulihan yang stabil. Kondisi industri non-keuangan. Industri keuangan non-bank seperti asuransi, pembiayaan, dan fintech juga menunjukkan pemulihan yang cukup kuat. Industri pembiayaan piutang, pembiayaan meningkat 14,6% year on year. Fintech peer-to-peer lending mengalami pertumbuhan penyaluran pinjaman sebesar 71,44%.
Asuransi total pendapatan premi mencapai 308,39 triliun dengan kontribusi signifikan dari asuransi jiwa dan asuransi umum. Namun tantangan tetap ada, terutama terkait solvabilitas, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Karena itu, OJK terus memperketat pengawasan dan mendorong transformasi digital serta tata kelola yang lebih baik. Kebijakan strategi OJK selama 2022. Dalam menghadapi tantangan tahun 2022, OJK tidak tinggal diam. Berikut adalah beberapa kebijakan dan program penting yang dijalankan. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan. OJK mendorong digitalisasi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan terutama ke masyarakat yang belum terakses perbankan formal. Regulatory sandbox diberlakukan untuk mengawasi inovasi keuangan digital secara aman. Kemudian edukasi dan literasi keuangan. Kampanye masif dilakukan baik secara langsung maupun online untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Program inklusi keuangan seperti bank wakaf mikro dan tim percepatan akses keuangan daerah yang menjangkau UMKM dan kelompok marginal. Penguatan pengawasan terintegrasi. OJK memperkuat sistem pengawasan lintas sektor dengan pembatas pendekatan berbasis risiko. Perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa kanal pengaduan digital dan peningkatan transparansi produk keuangan. Program prioritas OJK tahun 2022. Menatap tahun 2022. OJK menetap sejumlah agenda. Yang pertama adalah stabilisasi dan antisipasi risiko global. OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penguatan tata kelola keuangan, penekanan pada kualitas manajemen risiko, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum di semua lini. Transformasi digital keuangan termasuk percepatan open finance, perluasan ekosistem fintech, dan keamanan data digital. Pengembangan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance termasuk penguatan kerangka pendanaan hijau, kemudian penguatan SDM dan infrastruktur pengawasan agar OJK dapat responsif terhadap perubahan pasar yang cepat dan kompleks. Analis dan refleksi pribadi. Berdasarkan data dan fakta yang telah disampaikan, saya menyimpulkan bahwa OJK berhasil menunjukkan peran vitalnya sebagai regulator yang adaptif, responsif, dan strategis. Beberapa refleksi saya pribadi adalah digitalisasi bukan hanya solusi akses keuangan, tapi juga strategi membangun kepercayaan generasi muda terhadap industri keuangan. Stabilitas sektor keuangan sangat bergantung pada sinergi antara lembaga, termasuk pelaku pasar, regulator, dan masyarakat. Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Demikian paparan saya mengenai perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia dan peran OJK selama tahun 2022. Semoga paparan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebagai generasi muda yang kelak akan terlibat langsung dalam sistem ekonomi nasional, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.